Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Sofwan Marsus. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sosialisasi atau penyampaian ya tentang aplikasi akuntansi pemerintah daerah (SIAPD), Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun oleh kami dari kampus PKN STAN untuk media pembelajaran akuntansi pemerintah daerah. Baik itu untuk mahasiswa dalam sertifikasi akuntansi Pemda maupun untuk khalayak pengguna lainnya. Baik kita lihat slide-nya. Jadi namanya aplikasi SIAPD PKN STAN untuk mendukung pembelajaran akuntansi pemerintah daerah. Nah, beberapa keunggulan aplikasi ini, yang pertama adalah dikembangkan dengan database berbasis web sehingga dari manapun bisa melakukan akses ya, menggunakan aplikasi ini, dan multi user ya, siapapun bisa menggunakan ya, selama jumlahnya tidak melebihi jumlah user yang sudah disiapkan di sini. Nah, jumlah user yang sudah disiapkan di sini adalah sampai 400-an ya. Itu sejumlah kabupaten kota yang ada di Indonesia. Jadi nanti setiap pengguna akan diberikan ya user sebagai pengelola akuntansi Pemda di suatu kabupaten atau kota yang real ya, yang ada kodenya sesuai dengan kode kabupaten kota yang berlaku. Nah, aplikasi ini sudah menggunakan peraturan terbaru Kemendagri, yaitu Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan perubahannya ya. Memang kita tidak sampai mendetail ya, tetapi secara umum kita menggunakan Permendagri 90 tahun 2019 dan sampai perubahannya itu sebetulnya menyangkut perubahan-perubahan yang cukup detail ya, tapi kita belajar secara global. Kemudian aplikasi disusun untuk pembelajaran akuntansi Pemda yang dimulai dari penganggaran ya. Jadi tidak hanya bagaimana menyusun jurnal saat kita melakukan transaksi untuk realisasi APBD, tapi juga dari sejak penganggarannya. Dan kemudian ya realisasinya dan pelaporannya. Dan menggunakan basis penjurnalan ya, jadi bukan menu. Jadi memang harus memahami akuntansi. Jadi ini mungkin ideal untuk disampaikan sesudah kita pelajari dahulu bagaimana jurnal di akuntansi pemerintahan. Nah, pelaporan yang disiapkan cukup lengkap, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan atau neraca. Mungkin ke depan kita bisa mengembangkan lebih lanjut ya. Sementara ini kita coba-coba masih untuk SKPD ya, Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Transaksinya sebetulnya masih sudah masuk semua, baik untuk SKPD maupun SKPKD, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ya, atau BUD. Tapi kami masih belum coba ya, dan laporannya juga belum kita kembangkan sampai ke laporan misalnya arus kas yang memang menjadi ranah dari SKPKD atau BUD. Selain itu, aplikasi dilengkapi dengan buku besar dan neraca saldo ya. Nah, jadi menu aplikasi terdiri dari kita mulai dari mengisi anggaran, kemudian kalau mau diedit kita masuk ke menu lihat data anggaran, kemudian mengisi jurnal ya, kemudian kalau mau diedit juga sama, lihat daftar jurnal. Kemudian untuk ngecek-ngecek kita cek di menu lihat buku besar, lihat neraca saldo, dan kemudian laporan-laporan keuangan yang sudah disebutkan di atas tadi bisa kita cek di menu setiap laporan keuangan. Jadi mungkin pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana kita menggunakan aplikasi ini, pertama dari login ya, kemudian input anggaran, input jurnal, dan mengakses laporan-laporan keuangannya. Nah, untuk login saya sudah siapkan ini untuk mahasiswa dari kelas 61 sampai 69 ya kalau di prodi D3 akuntansi. Nah, ini nanti mahasiswa akan dapat masing-masing kota kabupaten ya. Jadi tinggal ditulis nama kabupatennya, Kabupaten Aceh Besar misalnya ya, dan kemudian kodenya gitu ya. Nah, kodenya ini kode kabupaten yang memang berlaku ya, ditambah dengan password-nya. Nah, jadi kode ditambah password-nya itu ditambah 4 digit angka 1 saja. Nah, yang 3 kota kabupaten ini tidak akan dibagikan ya, tapi sebagai contoh. Jadi semua bisa akses untuk latihan gitu ya, dengan cara menuliskan ini. Yang 1105 Kabupaten Aceh Barat ini sudah cukup lengkap. Nah, ini ada transaksi gitu ya. Mohon tidak nambah atau hapus data di sini ya. Jadi hanya untuk melihat-lihat saja. Aceh Barat Daya juga sudah ada, tapi tidak selengkap Aceh Barat ya. Nah, Kota Tangerang Selatan juga ada sebagian ya, tapi tidak lengkap ya. Nanti mungkin jika diperlukan melengkapi, kita akan menggunakan 3 kota kabupaten ini. Baik, misalnya saya nanti akan pakai Aceh Barat ya dengan kode 1105. Nah, kita akan masuk ke sini, akuntansi Pemda App Asia Southeast to Run App ya. Nah, ini
alamatnya ini sudah alamat permanen ya, bisa diakses setiap saat. Mudah-mudahan ini belum berbayar ya, masih free. Mudah-mudahan tidak terlalu padat ya untuk belajar, bisa bergantian ya. Dan nanti kalau ujian untuk mahasiswa, ujian sertifikasi mungkin agak padat. Nah, ini kita coba mudah-mudahan tidak masalah ya. Mungkin harus perlu bayar atau bagaimana nanti kita lihat. Nah, mudah-mudahan ya kita coba masuk ke alamat tadi ya. Jadi alamatnya bisa diakses di sini, nanti masuk ke CD ya. Ini atau saya pakai admin saja ya. Apa namanya? Kalau admin bisa masuk ke semua kota. Gitu. Dalam penjelasan ini khawatirnya saya perlu untuk masuk ke kota-kota lain, jadi saya langsung masuk menggunakan password admin. Nah, tapi kalau yang selain admin tadi bisa menggunakan passwordnya ini ya, yang akan dibagikan, atau langsung bisa dilihat di sini, tulis Kabupaten Aceh Besar, sub Aceh Besar gitu ya, 11.06111 gitu ya, untuk yang Aceh Besar. Nah, kita akan menggunakan Aceh Barat di sini ya. Nah, kita meskipun saya menggunakan admin, tapi saya akan masuk untuk Aceh Barat. Nah, jadi kita akan masuk dengan dashboard seperti ini ya, tapi ini tidak selengkap nanti di menu yang ada. Ini pilih di mana saja, misalnya di input data anggaran ya, yang pertama. Nah, jadi aplikasinya seperti ini. Nah, kita di sini bisa, kalau admin bisa melihat semua ya, tapi kalau user biasa ya tergantung dapatnya kata kabupaten yang mana, maka akan bisa melihat Aceh. Kalau misal Aceh Barat, dapatnya Aceh Barat gitu. Nah, ya, tadi sudah saya sampaikan untuk Aceh Barat ini sudah terisi ya, supaya mudah untuk menjelaskannya. Saya mungkin mulai dari yang sudah terisi dulu ya. Nah, jadi ini kita bisa cek apakah sudah terisi, dilihat data anggaran ini. Jadi kalau ada seperti ini, berarti data anggarannya sudah diisi gitu ya. Nah, tadi mengisinya dari sini ya, dari sini. Jadi apa yang sudah diisi di sini, disimpan, itu akan masuk ke daftar ini. Mengecek ya, itu bisa, atau untuk mengedit, bisa kita cek dari sini, edit ini. Nah, jadi yang kita isikan tadi, apa namanya, sampai dengan tanggal gitu ya, ini memilih ini semua gitu ya. Nah, kemudian klik nanti, kemudian mengisi detailnya ya, mengisi detailnya di sini. Jadi hanya tinggal klik ya, kemudian pilih. Nah, misalnya sesuai dengan soal gitu ya. Nah, saya coba sudah siapkan contoh soal gitu ya. Contoh soalnya dalam bentuk seperti ini. Jadi untuk isi anggaran gitu ya, nanti mahasiswa atau teman-teman akan memperoleh soal misalnya berbentuk seperti ini ya. Nah, ini yang akan dimasukkan tadi ya ke isi anggaran tadi. Jadi milih Kabupaten Aceh Barat ya, organisasinya Badan Kepegawaian Daerah gitu ya. Jadi saya bisa mencontohkan misalnya kembali ke daftar anggaran, untuk isi anggarannya kalau saya masuk melalui, saya log out dulu, masuk melalui input data anggaran. Nah, kota kabupatennya Aceh Barat Daya gitu ya. Nah, ini masih belum banyak sih. Atau saya coba laporan realisasi anggarannya Aceh Barat Daya ini sudah seberapa banyak ya. Ini kita tulis di sini 01/01/2024 yang sudah saya isikan itu di tahun 2024 ya. 31/12/2024. Nah, ini kita tampilkan. Nah, ini ya baru 3 mata anggaran gitu ya. Rincian atau kriteria rekening ya. Untuk belanja barang dan jasa 5102 pada ini sub kegiatan ya. Sub kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, dan 2 ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan pada Dinas Kesehatan ya, untuk 2 mata anggaran, yaitu belanja pemeliharaan dan belanja modal unit alat laboratorium. Jadi saya bisa tambahkan untuk misalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak gitu ya. Ini posisi sekarang hanya belanja barang dan jasa gitu ya. Nah, kita akan tambahkan misalnya belanja pegawainya gitu. Jadi saya masuk ke isi anggaran, pilih kota Kabupaten Aceh Barat Daya ya, pilih organisasi tadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, urusannya misalnya pelayanan dasar gitu ya, bidangnya, nah pemberdayaan, ketemu ya. Nah, programnya pemberdayaan perlindungan anak, kegiatannya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak ya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, ini tahun kita tulis 2024 ya, supaya ngumpul dengan yang tadi. Nah, ininya 1 Januari saja, 01/01/2024 ya.
atau 31 Desember, saya lupa yang sebelumnya tanggal berapa. Ini misalnya anggaran 2024 ya. Nah, jadi kalau kita klik simpan header gitu ya, ini baru masuk ke headernya. Jadi nanti detailnya kita masukkan di sini. Jadi tadi sudah belanja barang ya, kita sekarang masukkan belanja operasi gitu ya, jenisnya belanja pegawai misalnya ya, objeknya belanja gaji ya. Pilih rincian belanja gaji pokok ASN ya, misalnya jumlahnya 74 juta karena pegawainya sedikit ya. Simpan detail anggaran, tutup. Nah, ini kita langsung tambahkan lagi detailnya di sini ya, misalnya masuk ke tunjangan beras ASN itu ya, misalnya jumlahnya 12 juta ya, simpan lagi, jadi menambahkan detail yang di sini gitu ya. Terus masih belanja pegawai, misalnya tunjangan jabatan ya, misalnya 35 juta gitu. Simpan ya. Terus terakhir 4 aja ya, tunjangan keluarga gitu ya, misalnya jumlahnya 32 juta ya, simpan, tutup gitu. Nah, kalau mau ke header lagi, klik ke sini mulai anggaran baru. Nah, jadi sekarang kita lihat laporan realisasi anggaran untuk Aceh Barat Daya 0101 2024 ya, 31/12/2024 tampilkan. Nah, ini kita akan dapat tambahan tadi ya, yang tadi sudah untuk belanja barang sekarang bertambah ya, yang sudah kita entry ini 74 32 35 12. Nah, jadi untuk teman-teman nanti mencobanya menggunakan kota yang menjadi milik teman-teman ya, pilih kotanya dan nanti masukkan sesuai data ini nanti akan saya berikan ya. Misalnya jadi ini Kabupaten Aceh Barat tuh ya, ini sudah diisi ya, anggarannya sampai dengan anggaran di sini nih. Nah, ini kayak banyak, tapi sebetulnya cara mengisinya seperti tadi saja ya. Jadi mulai ini 31 Desember ternyata ya, bukan 1 Januari. Nah, ini ternyata DPA. Tadi saya tulisnya anggaran. Tidak apa-apa ya. Yang penting di sininya sama nih. Kita pilih ya. Seperti tadi ya, gaji saya untuk Aceh Barat Daya, saya pilih akun-akun belanja pegawai ya. Belanja bahan pakai habis juga ini silakan teman-teman masukkan ya ke kota yang menjadi teman-teman dapatkan gitu ya. Jadi nanti untuk belajar kita akan bagi semua mahasiswa dapat 1 kabupaten kota gitu ya. Silakan berlatih mengisikan sesuai yang ada di sini. Nah, ini baru data anggaran gitu ya, data anggarannya. Jadi nanti bagaimana kemudian kita mengisi jurnalnya. Nah, jurnalnya nanti teman-teman juga akan dapat data jurnal. Nah, data jurnal ini kemudian isikan ke anggaran yang sudah diperoleh tadi ya, yang sudah di set ya. Jadi nah, memang ada satu lagi harusnya, yaitu data neraca awal ya, neraca awal di Kabupaten Aceh Barat ini sudah diinput neraca awalnya ya. Jadi kita coba dulu sesudah isi anggaran ya, lihat data anggaran kan ya, lihat data anggaran. Nah, lihat data anggaran ini untuk mengedit anggaran yang tadi kita input ya. Misalnya tadi, nah kalau di saya kan ini semua kota bisa kelihatan karena saya masuk dengan admin ya. Nah, tapi di mahasiswa ya hanya sesuai dengan kabupaten kota yang menjadi pegangan masing-masing ya. Nah, yang tadi kita masukkan itu kira-kira ada di yang 1 Januari ini ya, Aceh Barat Daya. Ini mau disamakan misalnya jadi 31 Desember ya, bukan 1 Januari supaya sama dengan yang lain. Nah, tapi ternyata ini nggak bisa diganti ya. Nggak apa-apa lah, saya lupa ininya tidak dibuka ya tanggalnya. Tadi hanya mengedit yang detailnya saja, yang tanggal tidak apa-apa, atau dihapus ya, dihapus. Jadi dihapusnya kalau yang bukan detail di sini ya, kalau yang detail hapusnya dari sini. Nah, yang detailnya di sini dia. Jadi kalau salah sekali ya teman-teman hapus ya, baik detailnya maupun headernya dari sini. Nah,
atau di sini bisa saya ya nggak bisa ya edit langsung ke detail tadi ya. Tapi yang sudah kita masukkan bisa lihat di sini. Tapi ini masuk ya, dua-duanya sebagai anggaran ya. Nah, kemudian untuk mengisi jurnal itu masuk ke isi jurnal transaksi. Nah, ini ada 3 pilihan ini. Jadi ini harus digeser ke kanan gitu. Jadi jurnal yang kita masukkan tadi akan masuk ke layar teman-teman ya. Nah, ini kalau mau melihat seperti apa jika masuk jika satu akun ya, tidak 11, 12 ya Kabupaten Aceh Barat Daya misalnya. Itu 11, 12 ya, 11, 12. Itu kalau saya logout, kemudian saya tulis Kabupaten Aceh Barat Daya. 11.12.11.11 ya. Kita masuk, saya ingat saya aja. Nah, langsung masuk ya. Jadi ini tadi saya sampaikan kalau kita masuk dari kota masing-masing, pas input data anggaran, ya hanya ada Kabupaten Aceh Barat Daya saja, tidak bisa masuk ke yang lain. Tolong jangan masuk ke kota selain yang diberikan ya, karena nanti akan mengacaukan teman yang menggunakan kota tersebut ya, bingung. Jadi kok ada yang masuk dari yang lain, bukan yang dia dibuat ya. Jadi yang tadi sudah saya inputkan, dilihat data anggaran, nah hanya ada 3 ya, yang ada 3. Kalau Aceh Barat tadi cukup banyak. Dan terakhir di input itu yang, oh ini 1 Januari semua kebetulan Aceh Barat, untuk tidak kita hapus ya. Jadi yang Aceh Barat yang 31 Desember ya. Jadi pas untuk Aceh Barat Daya semuanya untuk anggaran itu 1 Januari kita tulisnya ya. Dan ada 2 organisasi ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan. Nah, kemudian misalnya kita mau jurnal ya. Nah, tadi saya sampaikan ini sebetulnya yang 3 itu akan keluar lagi di sini ya. Tetapi juga ada model mengisi anggaran, mengisi jurnal, tapi berdasarkan, kalau di ini berdasarkan rincian objek yang global ya, yang masih 2 digit itu. Tapi kalau mau detail ya, kita bisa satu-satu tapi nanti ya. Ini kan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin gitu ya. Nah, ini mungkin kita hanya bisa isi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin saja ya. Nah, kita lihat soalnya saja ya. Misalnya kita lihat di jurnal realisasi. Nah ya. Nah, ini ada yang pertama belanja Kabupaten Aceh Barat Daya ya. Untuk penyediaan peningkatan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit ya. Ini belanja cetak dan penggandaan ya. Kemudian belanja makanan dan minuman gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau sekaligus ya, karena tanggal transaksinya misalnya bareng gitu, ya kita ini misalnya 10 Januari ini kan bareng ya. Nah, ini ada 4 gitu ya. Ini misalnya saya highlight ya. Nah, 4 ini 53 juta, 89 juta, 7 juta 500, 120 juta ya. Ini semua operasional gitu ya. 51 kan ya, 51. Jadi kita bisa di sininya langsung pakai yang operasional ya. Nah, saya abaikan dulu kegiatannya ya, anggap sama ya. Kita masukkan ke pengadaan alat kesehatan puskesmas gitu ya, misalnya belanja operasi misalnya yang ini, yang pilih ini 24 juta. Nah, ini bentuk jurnalnya seperti ini. Tinggal digeser ya. Jadi jangan lupa tanggal ya, tanggalnya ini tertulis default tanggal sekarang gitu. Itu harus diubah ya sesuai dengan tanggal yang diminta ya. Jadi di sini misalnya tadi tanggalnya adalah 10 Januari ya, 10 Januari. Atau kalau yang pertama itu 4 Januari itu 1 dulu ya, 85 juta. Jadi sebetulnya masuk itu mau dari yang pertama, yang kedua atau yang ketiga itu tidak masalah itu ya. Jadi realisasi anggaran yang mana kan sebetulnya seperti itu. Tapi kalaupun diisinya ternyata tidak sama ya kayaknya nggak apa-apa juga sih sebetulnya. Jadi misalnya ini masuk dari yang sini gitu ya, atau tadi untuk yang ini tapi kita masukkan yang atas ini ya, itu ya tidak ada masalah ya. Nah, jadi misalnya kita mau masukkan belanja cetak penggandaan gitu ya. Nah, ini kita klik
ini isi dulu tanggalnya, tanggal atau 4 Januari dulu deh ya. 4/01/2023 ya. 24. Maaf. Ini kita ikuti 4 Januari ini kan. Ini bisa juga dimasukin meskipun tadi niatnya untuk yang ini ya. Itu per tanggal itu ya. Ini belanja bahan ya. Ini realisasi di Pak kan. DPA mah. DPA belanja bahan. Begitu saja. Nah, ini isinya pakai belanja ini cari ya sesuai dengan 51020101. Ini biar cepat pakai yang di sini. Saya bisa saja buat ini Anda ketik langsung ketemu gitu ya, tapi nanti teman-teman jadi tidak tahu, tidak familiar ya dengan jenis-jenis akun yang ada di sini. Jadi saya minta sementara ini kita sambil belajar melihat-lihat ya, akun-akun yang ada apa saja. 51020103, 51020103 ini ya. Nah, belanja cetak penggandaan berapa? Ya, ini tulis belanja bahan habis pakai dulu ya. Yang atas dulu kita 5102 0101. Nah, belanja bahan pakai habis berapa? Sebesar 400 anggaran itu ya. Tapi realisasinya 85 juta. 85 juta itu ya. Nah, lawannya apa? Lawannya sebagaimana kita sudah belajar di akuntansi Pemda ya. Itu adalah ini kan LRA ya, jurnal LRA di ekuitas ya, yaitu kelas 3 ini ya. Ekuitasnya adalah estimasi perubahan sah gitu ya. Jadi ini 85 juta. Nah, ini simpan jurnal ya. Nah, itu udah yang pertama. Yang kedua 10 Januari ini kan harus kita klik lagi ya. Nah, ini pakai yang ini kan dinas kesehatan gitu ya, misalnya ini kita abaikan dulu ya. Harusnya teman-teman dipakai kota yang lain, ini karena saya meneruskan anggaran yang sudah ada di kota Aceh Barat aja ya. Saya pakai saja yang ini ya. Tapi teman-teman nanti mengikuti ya berdasarkan soal ini ya. Jadi karena kan dari nol anggarannya nanti masukkan ke Badan Kepegawaian Daerah gitu ya. Nah, saya masukkan ke ini. Jadi ini 24 juta, cukup nggak anggarannya? Ini masing-masing realisasinya, takutnya nggak cukup ya. Saya bisa juga masuk ke lihat data anggaran ya. Yang dinas kesehatan ini saya edit ya. Nah, masing-masing angkanya belanja modal, belanja pemeliharaan ya. Ini kan sebetulnya besar nih. 215, 24 juta ya. Yang 24 juta ini tadi kan terlalu kecil ya, saya tambah. Jadi misalnya 200 atau 175 juta. Oke ya. Simpan. Nah, kembali ke daftar anggaran. Kembali ke isi jurnal ya. Nah, ini jadi ini sudah berubah nih belanja operasinya dan jadi 175 juta. Dinas kesehatan dan yang belanja operasi tadi masih sangat sedikit. Kalau kita mau mengisi dinas kesehatan, kalau mau mengisi yang di sini untuk operasional itu belanja cetak ya. Ini nanti kalau tidak ada tidak ada akunnya, kelihatan di laporan realisasi anggaran. Kita lihat di laporan realisasi anggaran dulu ya. Harusnya dari mengikuti soal, tapi ini karena 2024, 31/12/2024 ya. Kita cek. Oh, gaji tunjangan ya. Kemudian belanja bahan pakai, belanja bahan material, cetak ada ya. Yang di dinas kesehatan malah tidak ada ya. Hanya belanja modal unit alat laboratorium ya. Jadi kita pakai ini belanja bahan pakai habis, belanja bahan material ini kan sama ya dengan yang ada di soal ini. Belanja cetak ada ya, makanan dan minuman yang tidak ada ya. Sewa rumah tidak ada.
Tidak ada ya. Ditambahkan anggarannya supaya sama dengan ini. Atau yang kita hanya masukkan belanja cetak dan penggandaan saja. Ya, saya tambahkan belanja cetak dan penggandaan saja ya yang ada anggarannya. Jadi saya masuk ke isi jurnal. Terus Aceh Barat Daya belanja operasi untuk ini ya, ini kita tambahkan belanja cetak dan penggandaan. Oke ya. Terus tadi yang ada lagi belanja cetak dan penggandaan, belanja bahan habis pakai ya, yang ada anggarannya. Dan habis ya. Misalnya ini berapa kalau ngikutin di sini. Ini tidak ada belanja bahan pakai habis ya. Kita penggandaan 53 juta, tapi anggarannya ada. Saya pakai aja yang angkanya aja kita pakai di sini. Kalau 2 bagaimana gitu ya. Kita belanja cetak dan penggandaan, misalnya belanja bahan pakai habis misalnya 7.500.000 ini ya. 500.000 gitu ya. Nah, ini sekarang tambah ya. Apa tadi sama ya? Tambah estimasi perbansal ya. Nah, angkanya berapa? Ini supaya jumlahnya 60.500.000 ya. 60.500.000 ya. Ini kalau kita tambahkan ya, jadi sudah seimbang. Jadi ini simpan jurnal ya. Oh, harus ada keterangannya ya, realisasi DPA. Ini simpan jurnal. Ya. Jadi sekarang di laporan realisasi anggaran kita untuk Aceh Barat Daya ya, 01/01/2024, 31/12/2024 ya. Nah, sudah ada angka surplus ya untuk jumlah anggarannya dan untuk realisasinya, dan surplus jumlah anggaran defisit jumlah anggaran dikurangi realisasi mendapat sisa anggaran sebesar 369 juta. Nah, tapi kalau laporan jurnalnya ya, isi jurnal, kita lihat jurnalnya ini atau lihat daftar jurnal. Nah, ini tidak hanya yang LRA ya yang sudah kita masukkan di sini. Kalau kita cek di sini, ini masih LRA, estimasi perbansal. Tapi yang berikutnya misalnya yang ini. Nah, ini sudah ada jurnal untuk finansial ya. Jadi retribusi pelayanan kesehatan itu kan ada untuk LRA-nya itu estimasi perbansal lawannya ya. Ini retribusi kan penerimaan ya, kita kredit ya. Nah, lawannya adalah estimasi perbansal 8 juta. Nah, pada saat yang sama kita akui juga LO-nya ya. LO-nya 8 juta, tapi debitnya ke RKPPKD gitu ya. Nanti ini larinya beda masing-masing ya. Jadi kita selain punya LRA ada LO ya. Jadi LO itu dari jurnal-jurnal yang kita buat untuk LO tadi dari jurnalnya. Nah, jadi kalau kita tampilkan, nah ini LO-nya ya. Jadi ini yang Aceh Barat ini sudah saya input juga jurnal-jurnal LO-nya ya, bersamaan dengan jurnal LRA ya. Jadi selain belanja ada beban ini. Nah, ini totalnya pendapatan dikurangi beban ya, defisit 169.100.000 gitu ya. Bebannya lebih besar. Nah, kita cek juga ke laporan perubahan ekuitas ya, 169.100.000. Kita Aceh Barat ya, 01/01/2024, 31/12/2024 ya. Nah, ini 169.100 yang defisit tadi itu akan dikurangkan ke ekuitas awal ya, kemudian ditambah RKPPKD menjadi tambahan ekuitas ya 57 juta, sehingga 2213 ditambah 57 juta sama dengan 2270.300. Ini untuk laporan perubahan ekuitas untuk menghitung ekuitas akhir. Nah, 2270.300 ini akan masuk di neraca ya. Kita cek neracanya.
Itu kok logoutnya itu ya, double juga di situ. Nah, tapi ini neraca ya, kliknya ke neracanya. 01/01/2024 sampai 31/12/2024 ya. Kan? Nah, ini kita lihat total aset tetap. Nah, ini juga ada di jurnal, nanti bisa teman-teman cek ya. Ada neraca awal yang kita masukkan itu. Sehingga neraca awal ini akan mengisi neraca selain yang beban dan LKPPKD tadi ya. Nah, ini total aset 2282 ya. Nah, di ekuitas akhir tadi, ekuitas akhir kan sesudah ditambah dengan RKPPKD dan defisit ya, 22.300 ya. Ini ditambah dengan jangka kewajiban ya, menjadi 2282. Jadi seimbang nih, total aset sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Nah, itu kira-kira hasil akhir dari aplikasi kita itu ya. Jadi apa yang kita jurnal dan kita susun anggarannya akan muncul di laporan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya sebagai sosialisasi awal dari aplikasi CAPD. Silakan masuk dicoba ya. Nanti mahasiswa mana dapat Pemda, Pemkab mana, silakan nanti akan diedarkan listnya dan bisa gunakan Pemda, Pemkab itu ya. Tapi untuk yang sebagai referensi ya, bisa buka juga Aceh Barat Daya dengan password dan Aceh Barat ya, dengan password yang diberikan ini. Tapi mohon tidak ditambah atau dihapus ya. Jadi cara menghapus mungkin saya tambahkan dulu. Jadi ini tadi kan pakai admin ya, saya logout dulu. Logoutnya juga jadi pindah ini, tadinya nggak apa-apa. Menghapusnya mau pakai admin juga nggak apa-apa ya untuk jurnal. Jadi kalau teman-teman mau hapus-hapus ya dari hapus jurnal dulu ya, lihat daftar jurnal. Nah, ini misalkan yang Aceh Barat Daya ya, saya hapus. Yang baru tadi ini 1 Januari. Ini juga belum, oh ini nih, Aceh Barat Daya ini 11 September nih, salah ya. Salah tanggalnya bukan 11 September harusnya kan, tanggal 2024. Nah, ini tinggal, kalau mau diedit dilihat dulu. Nah, ini diganti ya harusnya ya. Belanja tetap, belanja bahan, ini jangan 11 September ya. Misalnya tadi harusnya 04/01/2024 ya. Ini otomatis akan berubah ya. Jadi kalau di sini kita cek. Nah, ini 32.500.000 ya. Nah, tapi saya tadi sampaikan kalau mau menghapus, jadi misalkan jurnal dulu yang dihapus ya. Jadi teman-teman bisa ngulang lagi latihan, hapus-hapus lagi ya, yang sudah di input ya. Misalnya ini saya mau hapus realisasi DIPA yang ini 4 Januari barusan ya. Ini saya turun dulu, geser ke kanan. Nah, yang ini saya hapus gitu ya. Terus nanti di jurnalnya sudah tidak ada ya. Berapa realisasi anggarannya, nah, jadi akan berkurang lagi. Masih kosong juga ya, tapi ininya ini tadi sudah yang ini ya, belanja bahan material. Oh, dinas kesehatan ya, dinas kesehatan tadi yang ini ya, belanja operasi di sini tadi sudah ada, berkurang lagi. Baik, mungkin sementara itu ya. Atas perhatian terima kasih, sampai jumpa di sesi kedua barangkali. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.